Disebut gaya main ala Eropa, pelatih Cina akui timnas Indonesia begini. Laga sengit baru saja tersaji antara timnas Indonesia kontra Cina pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion King Dayout Football Squad Garuda datang dengan motivasi tinggi usai mendapatkan kecurangan dari Bahrain pada laga sebelumnya. Sementara untuk Cina sendiri tengah terluka lantaran selalu menelan kekalahan dari 3 laga awal. Sejak menit pertama dibunyikan, drama terlihat dari banyaknya tekanan antara kedua tim, namun skuad merah putih mampu mengatasi hal itu dengan mentalitas tinggi yang ditujukan oleh Jay Itzels dan juga kawan-kawan. Pelatih Cina Branko Ivankovic pun mengakui bahwa laga kali ini menyita banyak perhatian. Terlebih kedua tim berambisi mencuri 3 poin perdana termasuk pada 7 pertandingan tersisa, yakni agar bisa menjaga harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terlepas dari hasil laganya, Branko Ivankovic mengakui bahwa timnas Indonesia merupakan tim kuat yang dihuni oleh kombinasi pemain yang berkarir di Eropa dan juga pemain bertalenta. Hal itu dibuktikan dengan pemain lokal seperti Balik Rizaldi, Witan Sulaiman, dan Ridho bersinar pada laga ini. Menariknya, gaya pemain timnas Indonesia sendiri diakui sangatlah Eropa dengan transisi cepat antar menyerang dan juga bertahan serta dampak yang kuat. Hal itulah yang membuat Cina menyadari bahwa Sintayong mampu membawa timnas Indonesia mampu bersaing di grup C. Namun terlepas dari itu, perjalanan skuad Garuda di putaran ketiga masih panjang. Pencinta sepak bola tanah air juga harus bersabar kembali untuk mengawal aksi perjuangan tim merah putih yang akan menghadapi Jepang dan Arab pada November mendatang. Media Inggris telah memprediksi Sintayong sebut efektivitas jadi kunci. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, media Inggris Sportmail telah memprediksi perlawanan timnas Indonesia di kandang Cina. Media itu sebelumnya terkesan meremehkan tim merah putih, namun setelah melihat hasil laga kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, Sportmail menyadari bahwa Thomaye dan kawan-kawan memiliki kualitas berbeda. Dengan hasil buruk Cina yang dianggap jadi tim terlemah di grup C ini, Sportmail dengan tegas mengakui bahwa skuad Garuda pun layak menang. Pasalnya, Cina sendiri telah menjadi lumbung gol pada 3 laga sebelumnya. Sementara itu, Sintayong sendiri enggan berpuas diri melihat perjuangan tim merah putih yang menjalani 2 laga tandang pada bulan ini. Sintayong sejatinya menilai timnas Indonesia dan Cina memiliki peluang yang sama pada laga kali ini. Namun terkait hasil tim yang efektiflah yang layak mendapatkan poin. Pelatih yang baru saja berulang tahun itu menyebut Cina bermain dengan pertahanan yang rapat dan dalam. Hal itu juga terbukti pada taktik long ball yang diterapkan oleh Branko Ivanovic pada laga yang baru saja terjadi. Menariknya, Sintayong mengaku telah berbicara dari hati-hati kepada para penggawa Garuda untuk mendapatkan hasil lebih baik di laga-laga selanjutnya. Dosa wasit Omar Mohamed Al-Ali yang sempat mengkhawatirkan supporter Garuda. Tidak menarik jika tidak membahas wasit yang selalu mengundang kekhawatiran supporter merah putih di laga timnas Indonesia kontra Cina. Pada laga kali ini pertandingan dipimpin oleh wasit asal Uni Emirat Arab Omar Mohamed Al-Ali. Dengan pengalaman, Omar Mohamed Al-Ali memimpin pertandingan di level internasional termasuk Liga Champions Asia tidak dapat dipungkiri. Namun rekam jejaknya yang kontroversial terutama saat memimpin laga Australia versus Bahrain di babak penyisihan awal kualifikasi Piala Dunia kemarin membuat banyak pihak sempat meragukan netralitasnya. Dalam pertandingan itu, Omar Mohamed Al-Ali mengambil keputusan kontroversial dengan mengusir pemain Australia Kusini Yengi, yakni akibat pelanggaran keras. Keputusan Omar Mohamed Al-Ali ini dianggap merugikan tim Skors dan juga memberikan keuntungan bagi Bahrain yang akhirnya berhasil meraih kemenangan. Hal itu pun mengundang fakta bahwa Bahrain selalu diuntungkan di grup C ini hanya untuk bersaing namun tidak secara sehat. Pasalnya, skuad Garuda juga baru saja mengalami nasib serupa saat menghadapi Bahrain di laga sebelumnya.
di mana beberapa keputusan wasit asal Oman Ahmed Abu Bakar Al-Kaf dianggap merugikan timnas Indonesia dan juga membuat gagal meraih kemenangan. Dengan sejarah kontroversial yang dimiliki Omar Mohamed Al-Ali, wasit yang sama-sama dari Timur Tengah, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan keputusan AFC untuk menunjuknya kembali guna memimpin pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia. Terbukti pada kali ini beberapa keputusan pun patut dipertanyakan pada wasit Omar Al-Ali yang juga tercatat murah kartu. Namun terlepas dari hal itu, gertakan supporter Garuda dan netizen tanah air yang telah memberikan teror kepada wasit kontroversial tentunya juga membuat sang pengadil lapangan yang memimpin laga timnas Indonesia untuk pikir dua kali jika ingin melakukan kecurangan. Efek berjuang di skuad Garuda, Miss Hilgers dan Eliano Raiders jadi sorotan. Miss Hilgers dan Eliano Raiders menjadi dua nama yang tidak henti-hentinya menjadi sorotan usai menjadi punggawa Garuda. Usai menjalani laga kontra Bahrain dan Cina, keduanya pun tampak mendapatkan dampak yang begitu terasa. Dilansir dari laman transfermarket.co.id, nilai pasar Miss Hilgers harus mengalami kenaikan lebih dari 50 miliar rupiah usaha menjalani debut bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain asal klub FC 20 ini memiliki harga kisaran 121,67 miliar rupiah. Usai membela timnas, nilai pasarannya meningkat menjadi 173,81 miliar rupiah. Namun peningkatan ini ternyata berbanding terbalik dengan Eliano Reinders, adik dari gelandang timnas Belanda Gianni Reinders, yang mana justru mengalami penurunan market value usaha membela timnas Indonesia, di mana nilai pasar dari Eliano Reinders kini berada di angka 9,56 miliar rupiah setelah sebelumnya berada di angka 11,30 miliar rupiah. Fenomena ini cukup unik karena sebelumnya memang cukup jarang terjadi. Beberapa aspek kemungkinan menjadi pertimbangan dari naik turunnya market value seorang pemain, mulai dari performa di tim nasional, performa di klub, maupun hal-hal yang juga menjadi pertimbangan. Melihat performa Miss Hilgers yang cukup baik bersama tim nasional saat laga debutnya, ditambah performanya di klub yang memang cukup baik, disinyalir menjadi faktor mengapa peningkatan market value miliknya sangat tinggi.